Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah, kita lanjutkan pagi hari ini pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib. Adapun arti Al-Wabil artinya hujan. As-Sayyib yang lebat. Ya. Wa rafi'ul kalim minal kalimit tayyib. Ya, minal kalimit tayyib daripada kalimat-kalimat yang baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengumpamakan hati kita ini bagaikan bumi yang kering, ya, kerontang. Turunlah padanya hujan, maka bumi pun menjadi tumbuh, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Begitu juga dengan hati yang dia kering, turun kepadanya wahyu, ya, maka wahyu itulah yang membasahi hati dengan cahayanya, ya. Dan hati itu akan menjadi hidup ketika senantiasa disirami dengan wahyu. Ya, dan hakikatnya buku ini membahas tentang zikrullah jalla wa ala. Ya. Maksudnya zikrullah itu begitu dahsyat dalam menghidupkan hati-hati yang mati. Ya. Kita lanjutkan pada halaman 15. Ya. Alhamdulillah antum sudah punya buku. Jazakallah khairan, semoga Allah beri balasan kepada orang yang berbuat baik mencetak buku ini. Saya tak tahu apakah itu dipulangkan kembali atau menjadi milik antum. Kalau dipulangkan jangan dicoret-coret. Kalau jadi milik antum coret sesuka hatinya. Tapi jangan gambar pohon kelapa. Istiqamatul qalbi. Istiqomahnya hati. Jadi qalbu itu dalam bahasa Arab artinya hati. Dalam bahasa Indonesia pun disebut kalbu juga. Istiqomah dalam bahasa Indonesia juga istiqamah. Jadi banyak serapan dari bahasa Arab. Maka antum orang Indonesia lebih cepat belajar bahasa Arab. Karena bahasa kita sebagian besarnya serapan dari bahasa Arab. Faslun, fasal juga dalam bahasa Arab sama. Wa innama yastaqimu lahu hadha biistiqamati qalbihi wa jawarihihi. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya yastaqimu lahu hadha, ya, akan dapat istiqamah penghambaan diri seorang hamba kepada Allah biistiqamati qalbihi wa jawarihihi, jika istiqamah hatinya dan seluruh anggota tubuhnya. Manusia terdiri daripada dua unsur. Satu, hati. Yang kedua, anggota tubuh. Dan hati itulah segalanya. Hati itulah bagaikan raja yang memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh kita untuk bekerja. Jika hati ini sehat, ya, maka dia bagaikan raja yang adil, akan memerintahkan kepada seluruh anggotanya dengan kebaikan. Tapi jika hati ini sakit dalam bentuk kezaliman, ya, maka tidaklah keluar daripadanya pesan kecuali kezaliman. Karena itulah Nabi yang mulia SAW mengatakan, ya, tentang ini, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad, ini jasad kita, ada satu gumpal darah. Idza saluha, jika segumpal darah ini baik, saluhal jasadu kulluhu, akan baiklah seluruh jasad. Wa idza fasada, jika segumpal darah ini rusak, fasadal jasadu kulluhu, akan rusaklah seluruh anggota tubuh ini, jasad ini. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, dialah hati. Jadi Ibnu Qayyim mengumpamakan hati dalam kitabnya Ghathatul Lahfan bagaikan raja. Tergantung sang raja. Kalau rajanya zalim, maka akan keluar perintah-perintah yang zalim. Maka tangan pun mencuri, tangan mengambil, tangan menyakiti, kaki menyepak, berjalan ke tempat yang haram. Apabila sang raja ini raja yang adil, baik,
Keluarlah segala macam pesan-pesan yang baik kepada anggota tubuhnya. Anggota tubuh hanya pelaksana semata. Hati itulah rajanya. Kata beliau, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai menuju Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dua hal. Pertama, keistiqomahan hati. Keistiqomahan hati itu ditunjukkan dengan keistiqomahan anggota tubuh. Tak cukup hanya istiqomah hati, tapi anggota tubuhnya tidak menerapkan apa yang terdapat dalam hati. Ya, karena istiqomah hanya anggota hati itu akan melahirkan keistiqomahan anggota tubuhnya. Fastiqamatul qalbi bisyai'aini. Bagaimana supaya hati dapat istiqamah? Kata beliau, dengan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, an takuna mahabbatallahi ta'ala tataqaddam, an takuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il mahabbi. Yang pertama, hati itu akan dapat istiqamah ketika dia mampu mencintai Allah, ya, mengedepankan cintanya kepada Allah atas segala macam bentuk kecintaannya yang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza ta'arada, halaman 16, cepat loncatnya. Fa idza ta'arada hubbullahi ta'ala wa hubbu ghairihi sabaqa hubbullahi ta'ala hubba ma siwahu. Apabila bertentangan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaannya kepada Allah itu akan didahulukannya, mengalahkan kepada segala macam bentuk kecintaan terhadap selainnya. Warattaba ala dzalika muqtadahu, yang melahirkan berbagai macam bentuk konsekuensinya. Kalau Allah lebih dicintainya, konsekuensinya segala sesuatu yang bertentangan dengan kecintaan Allah minggir. Ya, sehebat apapun hobinya main bola, nonton bola, kalau sudah azan tak cerita, tinggal. Nah, andai kata benar kecintaannya kepada Allah, sehebat apapun larisnya usahanya ketika dikumandangkan azan, tinggalkan terus. Ya, itulah tanda keistiqomahan. Ketika dia mampu menjadikan Allah sesuatu yang lebih dicintai dari segala macam kecintaan lain. Kecintaan kepada anak, kecintaan kepada istri, ya, semuanya minggir ketika berbenturan dengan kecintaan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Kata Nabi yang mulia, kata Allah SWT, katakan Muhammad, apabila orang tua kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, dan harta yang kalian usahakan, dan perdagangan yang kalian jalankan, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah datang daripada Allah Subhanahu wa taala ketentuannya berupa azab. Ya. Jadi bagaimana hati supaya dapat istiqamah? Jalannya, kata beliau, ya, hendaklah hati tersebut pertama mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan terhadap semua makhluknya, kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itulah kita akan mendapatkan nikmatnya iman. Kata Nabi, thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara yang dalam diri seorang akan dia dapatkan dengannya manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala sesuatu dari selain keduanya. Ya, tidur itu nikmat. Kita cinta tidur istirahat, cinta berleha-leha, tapi sudah datang seruan mau sholat tak ada cerita, tinggalkan semua. Pergi berangkat. Ya. Itu tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kata beliau paragraf berikutnya, ma ashala hadza bid-da'wah.
Ma ashala hadza bid-da'wa, alangkah mudahnya mendakwakan cinta kepada Allah ini. Wa ma as'abahu bil fi'li, tapi alangkah sulit penerapan dalam praktik, ya, praktiknya dalam bentuk perbuatan. Ma ashala hadza bid-da'wa, mudah. Kau cinta Allah, cinta kali pun Ustaz. Cinta kali aku kepada Allah, mudah. Wa ma asabahu bil fi'li, tapi ketika datang penerapan berat. Ya, fa indal imtihani yukramul mar'u aw yuhan. Ketika datang ujian, disitulah akan tampak seseorang apakah dia dimuliakan karena lulus ujian atau dihinakan karena tak lulus ujian. Jadi dakwaan semata semua orang mampu, tapi ketika ujian datang, ya, ini kecintaan kepada Allah Tabaraka Ta'ala yang menghalalkan, yang mengharamkan, ya, segala macam perkara haram, misalnya riba, ya, apalagi macam-macam, khamar dan semacamnya. Dia bekerja di instansi yang berkaitan dengan riba, contohnya, ya, berat ketika itu, ya, apalagi gajinya besar, ya, pangkatnya tinggi. Datang ujian, sudah belajar ngaji, oh ternyata ini riba, ini tak boleh, ini haram, ini kezaliman. Ya, ketika itulah teruji manusia, ya, mana yang dikedepankannya, kecintaannya kepada harta, jabatan, kekuasaan, atau Allah Jalla wa'ala. Wa ma aktsara ma yuqaddimul 'abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwahu. Ya, alangkah banyaknya, ya, wa ma aktsara, alangkah banyaknya, ma yuqaddimul 'abdu ma yuhibbuhu, alangkah banyaknya dalam penerapan keseharian hamba lebih mendahulukan apa yang dia senangi, ya, wa yuhibbuhu wa yahwahu, apa yang dia senangi, apa yang dia gandrungi. Dalam prakteknya, ya, kebanyakan manusia tak mampu benar-benar konsekuen dengan ucapannya cinta kepada Allah. Dia lebih mendahulukan apa yang dicintainya daripada apa yang cinta Allah, apa yang digandrunginya daripada apa yang digandrungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa au yuhibbuhu kabiruhu, atau terkadang dia lebih mendahulukan apa yang dicintai pembesarnya, bosnya, ya, seniornya, kepala sukunya. Au yuhibbuhu kabiruhu wa amiruhu wa syaikhuhu wa ahluhu ala ma yuhibbuhu Allah Ta'ala. Dalam praktik keseharian di lapangan, ternyata dia lebih mengedepankan keinginan, kegantungan dirinya, atau pembesarnya, atau amiruhu, ya, amirnya, pemimpinnya, wa syaikhuhu, gurunya, wa ahluhu, keluarganya, ala ma yuhibbuhu Allah Ta'ala, daripada apa yang cinta Allah SWT. Kata istrinya, bang, jenggot abang potong supaya abang nampak gagah perkasa. Siap dek, potong. Mana lebih dahulukannya? Ada seseorang itu, Ustaz, tak bisa aku biar jenggot. Kenapa? Tak suka istriku. Masih sama istri, takut. Udah nampak saya bagus, jenggotnya panjang. Setelah itu tak pernah lagi nongol, terus semakin ke atas tumbuhnya, masuk ke dalam. Ya, saya tak tanya-tanya, dia bilang, saya tak bisa lagi pelihara jenggot, Ustaz. Kenapa? Istriku tak suka, bergaduh, berkelahi kami kalau gara-gara jenggot ini. Ngalah aja lah. Lebih mendahulukan istrinya. Allahu Akbar. Lebih mendahulukan bosnya. Ya, kata bosnya, kau kerja. Jumat Pak, berilah aku sebentar Jumat. Enggak, kau kerja, aku pecat nanti kau enggak. Ya lah Pak. Mendahulukan bosnya. Yuhibbuhu au yuhibbuhu kabiruhu au amiruhu. Komandannya bilang ini siap nih. Ya. Inilah penerapan. Fahadha lam tataqaddam mahabbatullah ta'ala fi qalbihi jami'al mahabbi
Orang seperti ini nyata belum mampu dia mendahulukan kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau baru belajar cepat kali Ustaz tuh baca, udah lompat-lompat nanya. Udah ke nomor berapa sekarang? Udah baris keempat. Belum sempat antum kasih baris udah loncat dia. Wala kanat hiyal malikatul mu'ammiratu 'alaiha. Ya. Jadi pada hakikatnya bukanlah kecintaan tersebut kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menguasainya. Ya, tidak. Tapi kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu yang menguasainya. Itu yang memerintah, itu yang melarang. Ya, kadang-kadang syekhnya, kadang-kadang gurunya. Ya, kadang-kadang ada tradisinya, kadang-kadang kebanyakan masyarakatnya, itu yang membuat dia bergerak atau tak bergerak, berjalan atau berhenti, membuat atau tak membuat. Ya, walaupun jelas bid'ah, kenapa tak dibuat? Nah, kenapa dibuat? Cuman lah Ustaz, tak sanggup aku dengan tetangga-tetangga ini semua. Apa kata dunia kalau nggak aku buat? Ya, itulah dia. Wa sunnatullahi ta'ala, dan telah menjadi ketentuan sunnah Allah. Mana sunnah adalah jalan yang telah Allah gariskan. Fi man hadza sya'nuhu, untuk orang-orang semacam ini keadaannya, itu orang yang mendahulukan kecintaan selain Allah dari kecintaan Allah, an yang kadda alaihi mahabbuhu, akan berbalik. Ya, apa-apa yang dicintainya itu akan menjadi ya bumerang baginya. Ya, akan membuat sempit hidupnya. Wa yunghisuha alaihi, ya, akan mengotori ya hatinya. Wala yanalu syai'an minha illa binakadin wa tanghisin. Tidaklah dia akan beroleh sempurna utuh kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan susah payah, sulit. Ya, dan itu pun tak sempurna. Hari ini bosmu redha kepadamu karena kau jilat dia. Besok dia marah kau dipecat. Bisa enggak? Bisa. Akan berbalik. Orang yang diharapkan cintanya, makhluk yang diharapkan kecintaannya berbalik menjadi musuh baginya. Ya, maka sulit mencari keridhaan orang. Berkata Imam Syafi'i, irda'un nasi ghayatun la tudrak. Kau mencari kesenangan orang itu tujuan yang tak akan pernah sampai. Sampai hari ini ya, mungkin besok tidak. Mungkin sebulan, 2 bulan, besok 2, 3 bulan, 4 bulan kau dibuangnya. Subhanallah, berapa banyak para menteri-menteri yang begitu dekat dengan raja akhirnya digantung sama raja. Masukkan penjara. Subhanallah. Itulah resiko. Jazaan lahu ala ithari hawa. Ala ithari hawa. Itulah balasan ketika dia mengedepankan hawa nafsunya. Ya, wa hawa man yu'azzimuhu, mengedepankan hawa nafsu orang yang diagungkan. Minal khalqi, dari segala macam makhluk. Au yuhibbuhu ala mahabbatillahi ta'ala. Ya, balasan bagi segala macam bentuk kecintaan yang lebih dominan daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini kalimat berikutnya begitu indahnya, layak ditulis dengan tinta emas. Waqad qadallahu ta'ala, sungguh telah Allah tetapkan qada'an la yuraddu, keputusan yang tak akan mungkin berubah. Wala yudfa, tak akan mungkin dapat ditolak. Anna man ahabba syai'an siwahu udziba bihi wala budda. Barang siapa yang mencintai sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala, dia tersiksa dengannya dan harus tersiksa. Bisa antum ulangi lagi. Ngeri nih. Ya. Adalah merupakan ketetapan Allah yang tak mungkin dapat ditolak, dirubah. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah disiksa dengannya. Cinta kekuasaan tersiksa. Pagi sore siang malam memikirkan dapat enggak kursi ini ya, dapat enggak.
Stres, belum dapat dah stres dia. Uang udah banyak habis, terkuras, pinjam sana sini, semua bank dah aku pinjami, tak naik ini, habis, gagal ini semua, jadi orang gila. Subhanallah, tersiksa. Belum naik udah tersiksa. Udah naik pun tak aman-aman dia, tersiksa. Bahaya ini, kayaknya harus cepat-cepat ini mulangkan modal ini, bahaya, banyak utang. Subhanallah, semua cara dia buat, ketangkap kawan, tangkap tangan KPK, masuk penjara, habis, tersiksa, menderita. Subhanallah, ya, di mana-mana tempelkan foto kawan, di hutan-hutan pun di belantara-belantara, bergantung, jaga pohon, jaga tiang, jaga listrik, semua dijagain, nyengir-nyengir. Payahnya mencari dunia. Subhanallah, habis jalan dijagainya semua. Dengan senyumnya, dengan macam-macam iklannya. Iklannya ngeri-ngeri. Membangun seutuhnya, mengabdi untuk rakyat, untuk kantong. Subhanallah. Inilah payahnya mencintai selain Allah. Cinta dengan perempuan pun demikian. Jadi Ustaz tak boleh cinta kepada istri. Bolehlah, siapa yang larang? Tapi jangan berlebihan. Berlebihan payah. Demikian juga istri kepada suami pun jangan berlebihan. Berlebihan payah. Cintailah sekedar. Dibolehkan mencintai makhluk. Kalau sudah berlebihan bahaya. Semua yang berlebih itu bahaya. Subhanallah. Ya, belum dapat kawan, galau panjang. Ya, galau panjang. Stres mikiri dia, dapat atau nggak dapat ini. Kalau nggak dapat gimana laku ini? Subhanallah, tersiksa. Ya, biasanya orang yang galau tuh tak pernah punya darah seni. Ketika galau jadi seniman, statusnya mantap-mantap. Galau, kalau panjang. Subhanallah, belum dapat sudah galau. Ya, dapat kawan, benar-benar berhasil. Galaunya pun tak hilang. Pergi kerja, ku tinggalkan kawan tuh cantik jelita, jangan-jangan diambil orang. Ya, pasang CCTV di rumah. Banyak orang udah sekarang pasang CCTV tanpa sepengetahuan istrinya. Galau yang panjang. Sibuk bentar-bentar tengok, oh aman istriku aman, gak ada orang ganggu. Ya, andai kata lepas galau, inilah namanya ya kehidupan dunia. Siapa yang mencintai sesuatu lebih daripada kecintaan kepada Allah, tersiksa harus dengannya. Ya, tersiksa. Allahu Akbar. Sampai menjadi gila dia dengan apa yang diinginkannya. Subhanallah. Ya, kisah yang namanya Majnun Laila itu bukan kisah fiktif, ada sejarah itu. Subhanallah, ya. Bersama-sama Laila sejak kecil mereka mengembala kambing. Tertambat hatinya kepada Laila. Ketika Laila menjadi gadis, dia menjadi lajang. Laila diselip orang, diambil orang. Stres, gila dia. Dibilang orang Majnun Laila. Subhanallah. Apapun yang disenangi Laila menjadi kecintaannya. Laila senang warna hitam pun dicintainya. Subhanallah, tak dapat, akhirnya kurus kering. Ya, kurus kering, ceking. Ya, apapun tidak. Ini orang yang subhanallah. Karena dia berlebihan, jangan berlebihan. Ya. Setuju? Habis kita kok berlebihan. Tersiksa kita, dibelenggu istri, berlebihan. Amas lah mau, macam-macam abang, siam dek. Wa anna man khafa ghairahu ya sullitu alaihi. Barang siapa yang takut berlebihan kepada selain Allah, maka dia akan dikuasai makhluk yang dia takuti tersebut. Jangan takut kali. Ada orang takut dipecat, takut ini, takut itu. Selama kau benar di jalan Allah, hantam terus. Dipecat-pecatlah, rezeki bukan di tanganmu. Dia takut kepada selain Allah,
sullitu alaihi, dia akan dikuasai dengan apa yang ditakutinya. Ya. Wa anna man ishtaghala bi syai'in ghairahu kana syu'man alaihi. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan segala sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sial baginya. Wa man athara ghairahu alaihi lam yubarak fih. Barang siapa yang mendahulukan selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diberkahi dalam apa yang disenangi tersebut. Wa man arda ghairahu bisaqatihi. Barang siapa yang mencari ridha selain Allah meski menentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, askhatahu alaihi wala budda, akan datang masanya Allah akan membuat makhluk itu yang dia cari ridhonya benci kepadanya. Itulah kalau andai kita cari keridhaan makhluk. Allah pemilik hati-hati manusia. Kau cari ridhonya, Allah buat dia benci kepadamu. Habis. Ya. Irda'un nasi ghayatun la tudrak. Membuat manusia itu ridha itu mustahil. Kalau andai kata mustahil, bagaimana caranya? Kau cari ridha Allah, selesai. Manusia mau ridha enggak ridha itu urusan dia. Jalan dua orang anak beranak dengan ini disebutkan dalam beberapa pelajaran-pelajaran yang kita tak tahu dari mana asal muasalnya, tapi hikmahnya benar. Dua orang berjalan, anak dan bapak, dia berjalan, anaknya berjalan, ada di sana keledainya berjalan, tiga-tiga berjalan. Lewatlah mereka satu tempat, ada orang-orang berkumpul. Mereka berkata, alangkah jahilnya bapak anak ini. Diberikan Allah keledai, tak dikendarai. Di mana otak orang ini? Kata dia, kau lihat tuh apa kata mereka. Naiklah mereka dua-dua. Jalan. Lewat rombongan lain, kata mereka, alangkah zalimnya lah anak beranak ini. Keledai kecil dinaiki berdua. Di mana otak orang ini? Akhirnya dibilang kepada anaknya, kau lihat, kau turun ya, bapak naik. Turun anak, dialah dengan keledai berjalan, memandu keledai, bapaknya di atas. Lewat lagi orang-orang, apa kata mereka? Parahlah memang bapaknya, anak kecil jalan dia di atas, tak ada otaknya. Kata dia, kau dengar? Iya pak, udah, kau naik, bapak turun. Gantian, dia di atas, bapaknya memandu keledai. Lewat orang-orang lain, dasar anak durhaka. Bapak di atas, dia di bawah, mana otaknya? Kau tengok. Terakhir diangkat orang untuk keledai. Subhanallah. Inilah kalau ikut orang. Kata orang, subhanallah, bodoh dua orang bapak anak ini. Keledai disuruh untuk ditunggang, dinaik, diangkat. Subhanallah. Semua salah kalau kita mendengarkan kata manusia. Banyak orang sekarang gara-gara manusianya semua jadi sulit. Mau menikah sulit. Apa kata neneknya, kakeknya. Kata mbahku jangan, ini tanggalnya nggak boleh, harus tanggal 40. Ya, mau ini tak bisa, itu tak bisa. Sibuklah kata orang. Nggak bisa ini bulan ini, kita harus bulan Syawal, kita harus bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kenapa? Ini begini, macam-macam payah. Subhanallah, dalam hidup ini pun kalau kita mendengarkan kata orang, tak selesai apapun juga. Selama tak bertentangan agama, kau jalan terus. Subhanallah. Ya, mau ta'adud, apa kata dunia ya? Apa kata nanti orang rumah, apa kata orang. Andai kata kau benar, jalan terus. Tapi berat itu. Al-amru tsani, perkara kedua. Jadi perkara pertama, untuk mendapatkan keistiqomahan hati, upaya kita menjadikan Allah segala yang kita cintai, segalanya yang kita cintai, melebihi cinta kepada segala sesuatu selainnya. Al-amru tsani, adapun yang kedua, alladzi yastaqimu bihil qalbu, yang dengannya akan dapat istiqomah hati. Ta'zimul amri wan nahyi. Supaya hati dapat istiqamah, maka agungkanlah perintah dan larangan. Maksudnya, agungkan perintah dan larangan Allah.
Ya, andai kata kau mengagungkan raja, maka akan tampak pada perbuatanmu melakukan perintah-perintah raja. Tandanya kau mengagungkan raja. Kau jauhi larangan-larangan raja. Tandanya kau mengagungi raja. Seorang anak yang mengagungkan orang tuanya, taat kepada orang tuanya, patuh, setia dengan apa yang diperintahkan orang tuanya. Itu tandanya mengagungkan orang tua, menjauhi apa yang dibenci orang tua. Demikian juga dengan Allah. Kata beliau, wa huwa nasyi'un an ta'zimil amirin nahi. Hakikat mengagungkan perintah dan larangan adalah mengagungkan zat yang memerintah dan yang melarang. Siapa dia? Allah. Tatkala kita agungkan perintah solat, kita jaga waktunya, kita datang pada waktunya, menunjukkan kita mengagungkan yang memerintahkan. Kita agungkan segala macam larangan, ini zina, ini riba, ini berarti kita sedang mengagungkan yang melarang. Subhanallah. Fa inna Allah Ta'ala dhamma man la yu'azzimu amrahu wa nahyah. Sungguh Allah mencela orang yang tidak mau mengagungkan perintah dan larangannya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala waqaran, wibawa yang dia berikan kepada kalian, keagungan yang diberikan kepada kalian, yang mana keagungan tersebut akan kalian dapatkan dengan menjalankan perintah dan larangannya. Qalu fi tafsiriha, berkata para ulama dalam menafsirkan makna ma lakum la tarjuna lillahi waqara, kata para ulama, ma lakum la takhafuna lillahi ta'ala azmah. Mengapa kalian tidak memiliki rasa takut pada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungannya? Ini makna ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tak takut kepada Allah? Tak takut kepada keagungannya. Ma ahsana ma qala Syekhul Islam fi ta'zimil amri wan nahi. Alangkah indahnya perkataan Syekhul Islam ketika dia bicara tentang tanda-tanda mengagungkan perintah dan larangan. Huwa, itu maksudnya adalah an la yu'aridah bi tarakhusin jafin. Maknanya bahwasanya ketika seorang mengagungkan perintah dan larangan Allah, dia tidak bermudah-mudah untuk mengambil rukhsah dalam perintah-perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang tanda orang bermudah-mudah mengambil rukhsah. Bolehnya ini, bolehnya itu. Ini tak apa-apa, mengambil rukhsah. Jangan dia pertentangkan antara perintah dan larangan Allah dengan keinginan hatinya untuk mengambil yang mudah rukhsah. Bitarkhusin jafin, wala yu'arridha litashdidin ghalin. Jangan pula dihadapkan segala macam perintah dan larangan tersebut dengan tasyaddud, perkara yang berlebihan pula. Wala yuhmala ala illatin tuhinul inqiyad. Jangan pula perintah dan larangan tersebut dihadapkan kepada segala macam illah, tuhinul inqiyad, segala macam bentuk sebab-sebab yang akhirnya melemahkan keinginannya dalam mengerjakan perintah dan larangan tersebut. Jadi kata Ibnu Taimiyah ringkasannya, tanda orang itu mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tak bermudah-mudah dalam urusan. Tak apalah, yang penting kan masih dapat jamaah, walaupun di terakhir, bermudah-mudah, lambat laun tak apalah, yang penting kan masih sholat walau di rumah. Lambat laun tak apalah, waktu pun udah mau keluar, yang penting masih waktunya, sampai akhirnya keluar. Itu maknanya tarakhus.
dalam perkara yang jangan bermudah-mudah. Ya, nanti ajalah, belum azan kok, udah azan, masih panjang kok waktunya. Karena ada 20 menit waktunya menuju iqamat. Dari iqamat, insyaallah masih dapat kok, masih 1 rakaat lagi. Begitulah terus ke bawah. Maksudnya itu. Atau berlebih-lebihan. Tak boleh berlebih-lebihan dalam menyikapi perintah. Ya, sebagaimana berlebih-lebihan sebagian sahabat, ada yang mau puasa setiap hari tak mau buka-buka, ada yang mau bergadang semalam suntuk tak mau meninggalkan sholat malam, sepenuh malam dia sholat, ada yang mau ya mengkebiri dirinya karena tak mau menikah. Ini pun berlebih-lebihan. Dan jangan juga segala sesuatu yang dapat menghalangi dia ya dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diantaranya orang-orang munafik itu dalam menjalankan perintah Allah cari berbagai macam sebab supaya tak diamalkan. Inilah maksudnya. Wala yuhmala ala illatin tuhinul inqiyad. Jangan dipaksakan, dibawa-bawa segala macam sebab seolah-olah karena sebab ini tak mampu dia mengerjakan. Diperintahkan jihad, datang orang munafik, ya Rasulullah, saya tak bisa jihad. Kenapa? Saya ini orang yang begitu tak, kalau nampak perempuan orang-orang ajam Romawi cantik-cantik ya Rasulullah, saya terfitnah dengannya. Tolong izinkan saya tak ikut jihad. Itu perkataan mereka. Jangan saya ikut perang Tabuk. Perang Tabuk itu berhadapan sama Romawi ya, cantik-cantik perempuannya. Saya tak sanggup lihat perempuan mereka. Lebih baik saya di Madinah. Inilah dia. Wala yuhmala ala illatin tuhinul inqiyad. Jangan cari-cari jalan supaya engkau tak mengamalkan perintah Allah, menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua sebab dia cari. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian kajian kita pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya. Bahasanya sulit diterjemah, tapi yang penting secara garis besar kita memahaminya. Ya. Jadi yang kedua, agar hati bisa istiqamah, kesimpulannya berupayalah untuk mengagungkan perintah dan larang Allah. Karena hakikat mengagungkan perintah dan larang Allah sama dengan hakikatnya mengagungkan Allah yang memerintah dan melarang. Ya, dan mengagungkan perintah dan larang Allah Subhanahu wa taala itu tandanya adalah tidak bermudah-mudah mengambil rukhsah yang akhirnya membuat dia tidak mengamalkan perintah dan larang Allah Subhanahu wa taala, atau berlebih-lebihan dalam mengamalkan tersebut sehingga akhirnya tercela, melampaui batas, atau yang ketiga tidak mencari jalan ya bagaimana supaya tidak dapat mengamalkan perintah dan larang Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan berbagai macam alasan-alasan dibuat-buat. Ya, misalnya sudah dekat masanya mengeluarkan zakat harta, kambingnya sudah sampai, nisabnya sampai, haulnya sampai, dijualnya 2 ekor 3 ekor kambingnya, akhirnya menjadi kurang nisabnya, tak jadi dikeluarkan. Ya, sudah dekat masa haul untuk membayarkan zakat harta, dibelinya mobil mahal-mahal, kurang nisabnya, tak bayar saya nih. Ini semuanya disebut Ibnu Qayyim di sini. Ya, mencari-cari jalan bagaimana caranya supaya tidak mengamalkan perintah atau larang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang membuat ya seseorang tidak istiqamah hatinya, menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah Jalla wa ala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.